pertama kita masuk ke meninjau kinerja dan meningkatkan kesiapsiagaan. Terdapat beberapa tahapan dalam peninjauan suatu pasca krisis. Jadi ketika suatu krisis terjadi dan sudah tertangani, maka terdapat beberapa tahapan untuk peninjauannya. Yang pertama, harus menilai kinerja terhadap prinsip-prinsip yang terdiri dari kebijakan, kepemimpinan, struktur, prosedur, orang, serta budaya dan juga hubungan yang ada di proses tersebut. Kemudian juga ada tinjauan pasca krisis, harus memiliki aspek yang lebih spesifik dari respon krisis. Kemudian, langkah terakhirnya ini ialah harus melihat dari hasil eksternalnya atau hasil yang terjadi dari prosedur manajemen krisis yang sebelumnya. Nah, pendekatan terstruktur ini berfokus pada mengidentifikasikan pelajaran dari respon krisis yang sudah berlalu. Jadi bagaimananya kita mengambil pelajaran dari manajemen krisis yang sudah berlangsung sebelumnya. Nah, tinjauan pasca krisis ini dilakukan melalui olah kerja, wawancara terstruktur, dengan berbagai responden dan juga lokakarya yang berpuncak pada laporan akhir dengan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian membangun kembali kepercayaan dan reputasi. Pemulihan ini harus menjadi anggota CMT yang berpandangan jauh ke depan sejak tahap awal, memahami kemungkinan tingkat kerusakan komersial, keuangan dan reputasi, dan menyusun rencana untuk pulih darinya merupakan jenis pemikiran strategis tingkat tinggi yang harus menjadi fokus CMT paling utama. Nah, kemudian membangun kembali kepercayaan itu membutuhkan waktu, tidaklah instan. Bagian terpenting dari pemulihan reputasi adalah membuktikan bahwa kinerjanya akan sekali lagi memenuhi harapan atau lebih baik lagi. Ingat, reputasi adalah ada dalam penyampaiannya, bukan pada janjinya. Jadi bukan sekedar berkata apa, melainkan menunjukkan apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian merubah organisasi. Tindakan yang paling meyakinkan setelah krisis serius yang merusak reputasi adalah perubahan nyata dan juga langgeng. Nah, tujuan perubahan ini bukan untuk membangun kembali kepercayaan saja, namun juga untuk perbaikan. Menjadi peluang bagi para pemimpin organisasi untuk mengubah dan meningkatkan arah, tujuan, nilai, dan strategi dari perusahaan tersebut. Berikutnya ada SWOT. Nah, ketika kita ingin merancang suatu manajemen krisis, maka dibutuhkan sebuah perencanaan khusus dalam rangka mengatasi suatu krisis tersebut. Nah, dengan perencanaan itu harus disusun dengan tepat dan juga cepat. Nah, dalam menyusun strategi ini, analisis SWOT menjadi salah satu langkah yang paling penting. Rangkuti 2013 menjelaskan bahwa analisa SWOT ini merupakan proses identifikasi beragam faktor secara sistematis dalam rangka perumusan suatu strategi perusahaan. Nah, pada sebuah analisis faktor ini terdapat 4 faktor, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, analisis SWOT ini digunakan untuk analisa lingkungan internal maupun eksternal yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan strategi. Garuda Indonesia versus Rius Fernandes, sebuah kasus yang terjadi pada 2019. Pada Jumat 12 Juli 2019, seorang penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 715-417 bernama Rius Fernandes melakukan penerbangan kelas bisnis dari rute Sydney ke Jakarta dengan bersama kekasihnya yaitu Elwiana. Kemudian keesokan harinya, Rius membagikan sebuah foto di laman Instagramnya berupa Instastory yang berisikan sebuah menu yang ditulis tangan. Hal ini akhirnya diketahui bahwa menu tersebut adalah menu yang berasal dari penerbangan kemarin yaitu Garuda Indonesia. Hal ini tentu membuat Rius bingung. Mengapa? Karena Rius merasa dia menaiki kelas bisnis, namun mengapa fasilitas yang diperolehnya hanyalah sekedar seperti itu, yang dia harapkan harusnya menjadi lebih baik. Unggahan tersebut langsung menjadi perbincangan netizen. Kenapa? Karena Rius adalah seorang YouTuber, content creator seputar penerbangan. Rius telah berpengalaman mencoba maskapai-maskapai penerbangan yang ada di seluruh negara. Rius juga sering mengulas tentang kuliner yang ada di dalam suatu penerbangan. Nah, kemudian perbincangan netizen ini diperparah dengan fakta bahwa
pihak Garuda Indonesia melalui Sekarga menuntut Rius Fernandes ini dengan tuntutan terkait pencemaran nama baik maupun UU ITE. Hal ini sontak menjadi perbincangan besar di netizen. Netizen beranggapan bahwa Garuda ini merupakan sebuah institusi maskapai penerbangan yang terkesan anti kritik. Seperti itu. Kemudian juga hal ini diperparah ketika laporannya telah masuk ke polisi. Pihak Garuda mengeluarkan peraturan di mana setiap penumpang dilarang untuk mengambil atau mendokumentasikan penerbangannya selama di dalam kabin. Hal ini sontak semakin memperkuat stigma publik terkait citra Garuda Indonesia yang dicap sebagai anti kritik. Namun kasus ini akhirnya berakhir dengan secara damai dengan disaksikan oleh para media, di mana terjadi kesepakatan dari pihak Garuda maupun Rius Fernandes sehingga kasus ini tidak berlanjut lagi. Kemudian akan dibahas oleh teman saya lainnya. 2. Pembahasan. Di sini kami akan membahas mengenai kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT, dan kasus yang diangkat, yaitu kami mengangkat kasus Garuda Indonesia versus YouTuber. Meninjau kinerja dan meningkatkan kesiapsiagaan. Nah, perusahaan hanya memiliki waktu yang singkat untuk menangani sebuah krisis. Namun, kesalahan yang sering terjadi adalah beberapa perusahaan hanya fokus pada identifikasi masalah, namun tidak mempelajari bagaimana hal tersebut tidak diulang kembali. Sebuah solusi yang tepat untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan yang sama dengan melakukan post-crisis review atau peninjauan pasca krisis. Peninjauan pasca krisis membutuhkan data yang sangat spesifik dan realistis melalui sebuah proses wawancara atau responden. Setelah itu dibuat dalam bentuk laporan sebagai rekomendasi untuk perbaikan. Meninjau pasca krisis bisa dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT untuk memahami kondisi internal atau eksternal sebuah perusahaan. Nah, terdapat 3 hal yang harus ditinjau sebagai bentuk identifikasi pasca krisis, yaitu yang pertama melakukan peninjauan kinerja seperti kebijakan, kepemimpinan, struktur, prosedur, sumber daya manusia, budaya, serta hubungan dalam organisasi untuk mendapatkan tinjauan kelemahan dan kekuatan atau strength dan weakness. Kedua, melihat aspek tim manajemen krisis dalam pengambilan keputusan untuk menentukan peluang atau opportunities. Dan yang terakhir, meninjau hasil eksternal seperti liputan media, sentimen media sosial, dan survei pemangku kepentingan sebagai antisipasi ancaman. Mendapatkan sebuah krisis, Garuda Indonesia melakukan peninjauan singkat dengan mengambil keputusan untuk melaporkan pihak YouTuber ke kepolisian. Nah, keputusan ini juga didukung oleh Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga karena sudah dianggap melakukan pencemaran nama baik. Selain itu, Garuda Indonesia juga membuat larangan untuk tidak mendokumentasikan segala aktivitas di dalam pesawat melalui surat edaran. Dengan peluang harapan masalah ini akan dilupakan masyarakat. Namun, yang terjadi pada hasilnya mereka mendapatkan sentimen media sosial dari pihak eksternal, yaitu banyak perusahaan pesaing yang menjadikan larangan tersebut sebagai bahan lucu. Selanjutnya adalah membangun kembali kepercayaan dan reputasi. Tim manajemen krisis berfokus kepada perencanaan strategi pemulihan krisis dengan cara membangun kembali kepercayaan dan reputasi. Komunikasi dalam pemulihan kasus harus didasarkan pada substansi. Salah satunya dengan mengakui kesalahan dan membuat janji perbaikan seperti melakukan press release. Bagian terpenting dalam organisasi yang terlibat krisis adalah pembuktian bahwa kinerja lebih baik lagi daripada sebelumnya. Analisis situasi SWOT adalah tahapan awal pembentukan strategi. Hal terpenting dalam membangun kembali kepercayaan dan reputasi bisa dilihat dari analisis situasi SWOT. Karena pengembalian kepercayaan dan reputasi berkaitan dengan eksternal perusahaan yang memicu tindakan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan ketika mengambil keputusan. Nah, setiap keputusan yang dibuat juga akan mempertimbangkan peluang seperti respon positif dari pihak eksternal atau bahkan respon negatif dari pihak eksternal yang menjadi sebuah ancaman. Tindakan pelaporan yang membuat surat edaran mengenai larangan dalam mendokumentasikan aktivitas di pesawat,
menuai kecaman dari berbagai pihak. Beberapa tokoh seperti penguat penerbangan Gary Sujatman yang menanggapi bahwa tindakan tersebut mengarah kepada nilai blunder dalam pengambilan keputusan, dan SafeNet.id yang mendesak Kominfo untuk mempertimbangkan Undang-Undang ITE karena semakin mempersulit kebebasan berpendapat dengan membuat analisis kasus Garuda versus YouTuber. Kemudian Garuda Indonesia melakukan perdamaian pada saat press release dengan YouTuber di depan media massa. Serikat Karyawan Garuda Indonesia juga mencabut laporan yang sudah berada di kepolisian. Selain itu, pihak Garuda Indonesia juga membuat surat edaran mengenai keterbukaan mereka akan kritik dari penumpang dan kembali memperbolehkan dokumentasi aktivitas di dalam pesawat. Tidaklah sulit bagi Garuda Indonesia untuk mengembalikan reputasi karena Garuda Indonesia sudah memiliki kekuatan yang menjadi top branding masyarakat Indonesia. Dalam hal keamanan dan kenyamanan, Garuda Indonesia masih ada di hati masyarakat, sehingga itu menjadi sebuah peluang untuk lebih meningkatkan kualitas. Selanjutnya adalah mengubah organisasi. Tujuan dari adanya perubahan organisasi baik secara struktur maupun kebijakan bukan untuk membangun kembali kepercayaan saja, namun juga memberikan jendela peluang bagi para pemimpin organisasi untuk secara mendasar mengubah dan meningkatkan arah tujuan, nilai, dan strategi. Dengan adanya perubahan berarti bergerak maju menuju model bisnis yang baru dan struktur organisasi yang mewakili normalitas baru. Pertimbangan mengubah organisasi juga membutuhkan analisis SWOT, strengths atau kekuatan, dan weakness atau kelemahan ditinjau dari karakteristik anggota organisasi, dan peluang atau opportunities serta threats atau ancaman juga akan menjadi pertimbangan yang berdampak pada hubungan internal perusahaan. Melihat krisis sebagai sebuah peluang sangat sulit ketika krisis tersebut sedang panas-panasnya. Tindakan dari organisasi yang paling penting adalah meyakinkan setelah melalui krisis semua yang merusak reputasi adalah perubahan yang nyata, mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kelemahan dari tindakan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia membuat ancaman terjadi dari sudut media sosial. Kritis ini membuka permasalahan baru, yaitu tentang permasalahan pribadi staf, serta melakukan perubahan anggota organisasi untuk memperbaiki citra dan memperbaiki kualitasnya adalah perspektif tulisan atau pandangan kami mengenai kasus yang telah kami bahas. Nah, krisis merupakan tantangan yang besar bagi sebuah perusahaan. Agar reputasi mereka tidak jatuh, perusahaan harus bisa mengendalikan krisis dan membutuhkan pimpinan yang bersifat kritis agar krisis bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Dalam kasus Garuda Indonesia, kasus YouTuber cukup memberikan dampak yang besar bagi Garuda Indonesia, khususnya mengenai reputasi. Hasil reputasi yang dialami Garuda Indonesia terkait permasalahan ini bersifat negatif. Dilihat dari respon netizen atau bahkan usaha pesaing yang menjadikan laporan kasus ini sebagai lelucon. Terlebih Garuda Indonesia merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang sudah dipercaya oleh banyak orang di Indonesia. Nah, pihak maskapai Garuda Indonesia terlihat gegabah dalam mengambil keputusan karena memikirkan waktu yang begitu pendek dalam menyelesaikan masalah. Proses identifikasi masalah selalu berfokus pada citra perusahaan, bukan evaluasi untuk perusahaan ke depannya. Peninjauan manajemen krisis sebagai tindakan selanjutnya tidak dilakukan maskapai Garuda, sehingga menghasilkan keputusan yang menuai kontroversi. Aspek peninjauan tidak dilakukan dengan baik, seperti kebijakan melaporkan YouTuber, merupakan kesalahan yang berakibat fatal. Kepemimpinan yang tidak mengambil evaluasi, sumber daya manusia yang dinormalisasikan ketika melakukan kesalahan, dan kurangnya klarifikasi yang benar untuk beberapa pihak. Nah, seperti krisis manajemen tim, menghadirkan pengacara dan kuasa hukum untuk keputusan komunikasi, informasi, fasilitas, komposisi, tujuan, dan juga koordinator. Tinjauan kemudian dilakukan melalui sosial media, di mana didapatkan banyak respon negatif dari berbagai pihak dan menimbulkan sentimen, terutama di media sosial YouTube dan Twitter. Bahkan respon negatif tersebut ramai dijadikan lelucon oleh perusahaan pesaing. Ini merupakan bukti keraguan profesionalitas perusahaan post-krisis videonya. Dilakukan melalui klarifikasi di media sosial dan menghentikan opini negatif berbagai pihak mengenai Garuda Indonesia. Tinjauan kemudian dilakukan melalui sosial media,
di mana terdapat banyak respon negatif dari berbagai pihak dan menimbulkan sentimen terutama di media sosial YouTube dan Twitter. Bahkan respon negatif tersebut ramai dijadikan lelucon oleh perusahaan pesaing. Ini menjadi bukti keraguan profesionalitas perusahaan. Post krisis review dilakukan melalui klarifikasi di media sosial untuk menghentikan opini negatif tentang Garuda Indonesia. Nah, krisis yang dialami Garuda Indonesia sangat mempengaruhi finansial serta reputasi. CMT Strategis Garuda melakukan klarifikasi di sosial media tidak begitu berdampak positif dan tidak signifikan mengembalikan reputasi Garuda Indonesia. Setelah gugatan dicabut, kemudian pihak Garuda Indonesia mengadakan pertemuan secara kekeluargaan dengan pihak youtuber dan memberikan keuntungan seperti layanan gratis menggunakan Garuda Indonesia. Namun hal tersebut tidak juga berhasil mengembalikan reputasi karena sudah simpang siur beritanya di media sosial. Sebenarnya bagian terpenting dari pemulihan reputasi adalah membuktikan bahwa kinerja Garuda Indonesia telah dilakukan lebih baik dari sebelumnya dan memenuhi harapan masyarakat. Selain itu juga pihak Garuda Indonesia melakukan inisiatif CSR dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya serta melakukan proses endorsement dengan influencer untuk memberikan image baru mengenai pengalaman menggunakan Garuda Indonesia. Penunjukan Garuda Indonesia yang lebih baik melalui influencer mampu mengembalikan kepercayaan dan reputasi. Garuda Indonesia mendapat dukungan dari Badan Usaha Milik Negara atau pihak BUMN dan akhirnya memutuskan untuk mengubah seluruh jajaran direksi dengan orang-orang baru yang lebih siap mengembalikan reputasi. Hal ini dilakukan selain karena permasalahan terjadi, pimpinan sebelumnya juga memiliki banyak permasalahan yang memperburuk reputasi Garuda Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan dan saran pada kasus ini. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa suatu keadaan krisis bisa terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Maka dari itu dibutuhkan pimpinan yang bersifat kritis sehingga krisis yang terjadi bisa dijadikan sebuah pembelajaran dan tidak terulang kembali. Adapun saran pada kasus ini yaitu dalam menangani krisis seharusnya jangan terlalu gegabah dan dapat menerima masukan baik dari pihak eksternal ataupun internal. Selain itu, kita juga bisa melakukan analisis SWOT di mana nantinya mempermudah kita untuk merumuskan strategi pemecah masalah terhadap kasus tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.